Halo semuanya, kembali lagi nih bareng saya. Di video sebelumnya kita udah berhasil ngebuat onboarding screen. Nah, onboarding kita kayak begini. Jadi kalau kita geser indikatornya berubah. Nah, nextnya kita bakalan buat. Nah, ini dia. Kita bakalan slicing sign up page dan juga sign in page. Selain itu, kita bakalan belajar gimana caranya routing atau pindah halaman menggunakan GTX. Nah, jadi contohnya misalnya begini. Nah, ini GTX sudah menyediakan metode-metode atau fungsi-fungsi navigasi yang bisa kita pakai ini secara simple. Nah, kalau dia kan kayak gini. Nah, biasanya kita kalau mau routing menggunakan bawaan dari Flutter itu agak kompleks. Misalnya begini. Kita buat di sini aja nggak apa-apa, kita komen. Nah, jadi kalau misalnya kita mau routing itu harus begini, navigator.push material. Nah, jadi agak panjang ya, nih. Ini ada konteksnya, terus ada material, page root, ada builder. Ini konteks baru, nama page-nya apa nih? Page ABC. Nah, begini, panjang ya. Kalau dibandingkan dengan GetX tadi, ini cukup simple. Kita cukup get.to page ABC. Nah, kelihatan banget perbedaannya. Jadi kita bakalan manfaatin apa yang sudah disediakan oleh GetX untuk routing manajemennya. Nah, ini ada banyak dia untuk routingnya. Jadi ibaratnya sudah bisa menggantikan si navigator.push tadi. Jadi ada navigator new screen pakainya ini, bisa juga pakai with name kalau misalnya kita mau pakai name gini. Nah, kalau back pakainya begini. Nah, nanti kita bakalan cobain gimana caranya routing di Flutter menggunakan GetX. Jadi, buat menggunakan routing ya, kita harus mendaftarkan screennya. Jadi, routingnya nanti kita pakainya kayak gini aja, jangan yang kayak gini. Biar lebih enak dibaca aja. Jadi, kita pakainya kayak gini. Nah, gimana caranya? Nah, pertama-tama kita buat folder dulu, namanya root. Terus kita buat nama file root_name.dart. Nah, kita bikin kelas root name static constant, misalnya apa nih, splash screen sama dengan. Nah, kita daftarin dulu ini kita nggak daftarin pathnya. Kita buat lagi static const onboarding screen slash onboarding dash screen. Terus ada apa lagi? Udah kita daftarin dua dulu. Selanjutnya kita buat si root pages dart. Oke, kita buat kelasnya, kelas root page. Nah, kita buat metodenya list of get page dynamic. Nah, namanya root sama dengan get page. Nah, ini kita masukin. Nah, kita kan udah bikin ininya nih di sini. Nah, kita tinggal panggil aja sih ininya, jadi nggak bingung. Ini kita import. Salah. Root name dot splash. Nah, page-nya apa nih, nge-return apa? Nge-return si splash screen ya. Nah, ini kita ulangin juga untuk si onboarding. Ini nge-return onboarding. Ini kita Ctrl S aja. Oke, ini kita ganti, jangan pakai home. Kita kan udah bikin nih get page. Nah, kita panggil root page dot dia kelas. Jadi kita begini dot roots. Terus di sini initial rootsnya saya begini. Nah, dia error. Kita coba code reload. Nah, dia udah muncul ya. Kalau ini kita ganti misalnya dengan root name.onboarding. Nah, kita save, kita hot reload. Nah, udah. Jadi kita udah nggak pakai home lagi. Jadi kita bisa menggunakan routing dari si get. Nah, oke, kalau udah kayak gini kita tinggal buat si sign up screen ya.
features. Nah, kita buat di sini aja sign up. Kita buat di sini si screennya dulu. Nah, baru di sini kita buat sign up screen dot. Nah, kita buat stateless aja, nggak apa-apa. Sign up screen. Nah, ini kita nge-return si apa nih, kalau kita lihat di sini. Kita nge-return scaffold. Nanti nge-return scaffold, kita kasih body, center, text, child, text, hello sign up. Nah, ini kita daftarin dulu si sign up-nya di sini. Static constant sign up screen. Nah, jangan lupa kita panggil di si sign up-nya di sini get page group name dot sign up. Kita nge-return si sign up. Koma. Nah, gimana caranya kita pindah dari sini ke sign up? Oke, ini kan kita punya button get started nih, kita bisa manfaatin itu untuk pindah. Caranya begini. Ini pakai row function aja karena kita cuma butuh memanggil satu metode di sini. Get.toName. Nah, kita tinggal panggil si ininya aja nih. Nah, si ininya. Karena ininya kan udah didaftarin di sini. Jadi ketika kita memanggil si path yang ini, maka patch yang di sini akan ke trigger. Nah, maka dia akan terpanggil nih sesuai dengan path yang kita panggil. Oke, gimana? Kita cobain. Root name dot sign up. Oke, ini kita hot reload. Oke, kita coba routing. Nah, dia pindah ya. Nah, ini bisa di back karena kita pakainya itu name. Kalau nggak mau bisa di back, caranya tinggal off name aja. Ini kita nah, dia nggak bisa di back. Oke, kita pakainya off name karena kita nggak mau dia udah masuk sign in. Atau kita pakainya to name, nggak apa-apa, karena kita masih ada keinginan bahwa user bisa kembali ke onboarding screen untuk lihat-lihat ketika dia masuk. Oke, routing kita sudah berhasil. Waktunya kita styling. Ini kita close all aja. Kita masuk ke sign up screen. Nah, ini kita ada background. Ini card color kalau nggak salah warnanya, coba kita es. Nah, sama ya, sama warnanya card color atau background color ya. Oh, background color warnanya, sorry, background color. Nah, oke. Kita tinggal styling si sign up-nya aja. Oke, ini kita kalau lihat ini dia kayak ada kolom. Terus ada padding ya pasti. Udah, kita langsung aja ini kita hapus. Kita buat biar bisa di scroll, kita pakai single chain scroll view. Nah, di sini ada property padding, kita bisa pakai add inset.symmetric. Horizontal berapa nih, kita lihat 36, vertikalnya 56. Nah, dia ada chart, kita baru isi kolomnya. Nah, baru kita isi teks. Nah, ini kita copy aja. Ini dia error, kita hapus. Oke, ini kita save dulu. Nah, ada ya, tapi dia masih di kayak gini tulisannya. Oke, kita styling. Style, constant text style. Style poppins, font size nya dia 22, font weight nya dia font weight to semi bold. Kita kasih color, tapi nggak perlu sih karena defaultnya sudah putih. Ini kita hapus, kita save. Nah, dia muncul. Nah, cuman ini dempet banget ya, sedangkan ini kayak ada jaraknya. Nah, kita bisa pakai /n. Nah, biar dia turun. Nah, oke, ini tapi masih ada dempet. Kita kasih height. Nah, jadi dia bakal ngasih jarak. Oke, selanjutnya kita buat, oke, sorry, ini dia masih dempet nih.
kita pasangin save area aja. Jadi save area ini bakalan ngatur jarak antara konten kita dengan header ini nih. Intinya dengan hal-hal yang bakal ngalangin konten kita. Mungkin ini agak ketinggian, kita akan kurangin aja 32 mungkin 20. Oke, ini sudah keren. Oke, kita lanjut ke bikin si sign up nya. Oke, ini kita kasih size box buat ngatur jaraknya. Ini kita, nah jaraknya 30, height 30. Oke, ini dia gimana caranya nih. Jadi dia ada tulisan, di bawahnya ada backgroundnya. Oke, pertama-tama kita bisa bikin kotak dulu untuk untuk bikin ruangan atau space gitu buat tampung si tulisan ini dengan si kontainer ini ya. Oke, kita buat kontainer dulu. Kontainer width-nya kita fullin aja, atau nggak usah kita atur, nggak apa-apa. Kita kasih color dulu biar kelihatan si kontainer ini ukurannya semana sih. Oke, ini height-nya kita kasih 30. Coba kita save. Nah, segini ya. Nah, baru di sini chart-nya kita pasang stack. Nah, di stack ini baru kita kasih teks sign up, style, constant text style, dot style poppins, font size-nya 20, font weight-nya sama, semi bold. Nah, ada ya. Nah, pertanyaannya kenapa dia di tengah, kok nggak di pojok kiri? Nggak rata kiri. Karena behavior si kolom ini dia adalah cross axis alignment center. Jadi kalau mau bikin ke tengah, kita tinggal cross axis alignment dot start. Nah, gimana kalau misalnya kita ada case mau di atas sebelah kanan? Jadi kita nggak pakai N aja. Oke, jadi cross axis alignment pada kolom ini mengatur jarak horizontal, sedangkan kolom axis alignment pada kolom itu mengatur jarak secara vertikal. Oke, ini kita balikin lagi ke start. Oke, ini sudah beres. Ini kita kasih, jangan teal color, kita kasih warna green color aja. Nah, baru kita bikin kontainer untuk si ininya nih. Caranya sih sampai simple, tinggal kontainer, width-nya nggak usah kita atur aja, width-nya kita atur 30, height-nya misalnya berapa nih, 20, kita kasih color, teal color. Nah, kita save. Oke, dia muncul ya. Oke, ini kita hapus aja karena kita udah nggak perlu. Nah, pertanyaannya kenapa? Kan masih nggak mirip ya. Jadi kita kalau misalnya di dalam stack kita bisa manfaatkan widget position. Ini kita bungkus widget position, bottomnya kita kasih 0, leftnya kita kasih 0, karena ini dia di tengah-tengah sebenarnya. Nah, jadi ini widthnya kita kasih aja ukurannya. Nah, oke. Jadi tadi kenapa kayak gitu, karena nggak dikasih width ya. Jadi sekarang tuh ukurannya udah selebar layar ini, jadi dia nggak turun ke bawah lagi. Ini juga sama, kita kasih widget position aja. Oke, terus ini kayaknya width-nya masih kurang. Kita lihat aja di sini butuhnya berapa. Oke, ukurannya 81 width-nya. Nah, cuman ini kenapa nih masih kayak gini nih? Jadi dia kayak nggak mirip ya. Oke, kita bisa nah, ini bottomnya kita kasih. Nah, kita naikin aja dia 5 misal. Terus ini left-nya misalnya 3 ke 2. Oke, sudah mirip ya. Nah, sudah mirip. Selanjutnya kita bakalan styling untuk yang text form field-nya. Oke, untuk bikin field kayak begini di Flutter kita bisa menggunakan widget namanya text form field atau text field. Nah, tapi di sini kita pakainya text form field aja. Pertama-tama kita kasih size box dulu, ukurannya 20. Ya, ini kita kasih teks dulu untuk si username-nya. Style constant text style dot style poppin, font size
font size nya 16, font weight nya medium. Ini kita kasih koma. Nah, oke, ini baru kita styling untuk si ininya nih. Nah, ini pertama kita lihat dia ada border radius 12 dan colornya kecil. Oke. Karena kita decoration apa nih? Border, input decoration, border, pakainya enable border, outline input border. Kita kasih border radius di sini. Border radius dot circular 12 tadi. Kita kasih border side dengan color teal color. Ini kita save. Nah, sudah keluar ya. Ini masih mepet banget. Kita perlu kasih size box. Height-nya 13. Oke. Sudah jadi, kita tinggal kasih hint text-nya aja. Di sini. Hint text-nya your name ya, state-nya. Kita save. Nah, dia muncul. Kita bisa styling di sini. Terus style copy, font size 14, colornya grey. Ini nggak usah, berarti kita pakai color aja, gray color. Ini kita save. Nah, oke. Sudah jadi. Nah, nanti idenya kita bakal nge-reusable si widget ini nih. Nah, apa sih reusable itu? Jadi reusable itu kalau di Flutter kita ngebuat satu widget ini nih biar bisa digunakan secara terus-menerus, tapi secara dinamik. Dinamik itu maksudnya apa? Maksudnya kita cuma perlu ganti ini sama ininya aja nih. Sama perlu mungkin ganti ini. Jadi kita nggak perlu coding sepanjang ini lagi. Nah, tapi kita cuma panggil-panggil doang. Nah, gimana caranya? Ini kita cut. Kita bikin namanya misalnya text field, misalnya reusable widget, misalnya text field, text form field widget, tensinya begini. Nah, jadi kita tinggal buat aja di, nah di sini, aduh sorry, namanya, nama foldernya widgets, kita buat text form field widget .dart, dan kita buat stateless text form field widget. Nah, ini kita nge-return kolom ya. Nah, yang tadi kita tinggal paste di sini. Nah, ini kita perlu import. Kita perlu import juga. Oke, ini kita save. Nah, ini kita tinggal panggil, kita import. Nah, kalau kita save, nah jadi. Nah, ini kalau kita copy, nah jadi maksud dari reusable itu begini. Jadi kita mereuse atau mereuse widget-widget yang kita pakai menjadi satu widget yang lebih sederhana atau lebih simple. Nah, ini kenapa dia tulisan tengah yang sudah kita seperti saya pernah mention sebelumnya, cross exclamation-nya kita kasih start. Nah, oke, ini jadi beres. Sekarang kita tinggal buat dia lebih dinamik. Dinamik gimana? Maksudnya kita bisa ganti ini dan juga ini. Oke. Caranya gimana? Caranya kita bisa buat parameter di sini. Final, string, title, misalnya label, final, string, hint text. Nah, ini kita hapus. Nah, di sini kita tinggal kasih required this.label, required this.hint text. Nah, ini kita tinggal ganti di sini set. Nah, ini kita copy. Nah, ini juga kita copy di sini. Ini kita save. Nah, dia error karena apa? Karena ada yang harus diisi. Jadi kalau di Flutter, jika kita mendeklarasikan parameter dengan keyword required di depannya, maka dia harus diisi. Nah, gimana kalau misalnya nggak mau harus diisi? Oke, itu nanti bakalan saya jelasin. Ini kita isi dulu. Hint text-nya misalnya si username. Terus labelnya adalah username. Ini kita save. Oke, dia sama berubah. Nah, kalau misalnya kita ganti user, oke, dia berubah. Jadi ini yang disebut reusable widget. Oke.
Oke, jadi buat bikin parameter bertipe nullable, di Flutter sebutannya nullable, kalau dia boleh diisi atau enggak, itu kita bisa menggunakan begini. Final boolean is visible is password, sorry. Nah, ini kan jadi nggak semua field kan ada ininya nih. Nah, kita bisa kasih parameter dia yang nullable sifatnya, atau boleh diisi boleh enggak. Nah, kita tinggal this dot is password. Nah, gimana cara pakainya? Ini consnya hapus saja. Nah, ini coba kita save. Nah, di sini nggak error ya. Kenapa? Karena ini sifatnya nullable. Artinya boleh diisi, boleh di enggak. Nah, sekarang kita di sini kita tinggal pasang. Jadi di Flutter ada suffix icon. Kita panggil kalau dia is password tidak sama dengan null, maka kita pasang icons dot visibility. Nah, kalau selain itu kita kasih null aja, nggak apa-apa. Atau mau size box juga boleh. Nah, ini tinggal kita kasih dia is visibility misalnya. Ini yang di sini misalnya kita bikin lagi your password namanya, labelnya, terus password. Nah, kita visibility-nya is passwordnya kita kasih true. Kita save. Nah, dia muncul ya. Jadi ini ada, sedangkan yang ini nggak ada. Ya, jadi itu soal reusable widget. Setelah ini kita bakalan styling semirip mungkin untuk widget ini. Oke, selanjutnya kita bakalan styling si text form field-nya ini. Nah, ini kan kalau diklik masih kayak begini nih, masih berantakan. Sedangkan di sini kan dia nggak. Gimana caranya? Caranya kita balik ke sini, ke text form field kita. Di input decoration dia ada parameter atau property focus border. Nah, ini kita bisa manfaatin untuk penggunaan ketika si user tuh aktif di text form field-nya ini. Nah, ini kita paste di sini aja. Nah, kita save. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita styling karena ini punya kita masih belum rapi nih. Kita bisa kasih size box aja di sini, height-nya misalnya 20. Nah, coba kita save. Nah, dia turun ya. Jadi ini kita tinggal copy paste aja sih. Copy. Terus kita lihat ada email. Your email. Nah, ini email. Oke, ini kita hapus karena nah, lalu kita pasang lagi di sini. Kita naikin ke sini. Nah, ini apa nih? Your location ya. Your location. Terus ada location. Kita save. Nah, jadi ya, ini sudah beres. Kita tinggal ganti warna sini aja nih. Caranya di sini ada suffix icon. Nah, ini ya. Kasih colors.white. Ini kita save. Nah, cuman ininya masih warna hitam nih. Kayak kita mau jadi warna putih. Gimana caranya? Oke, buat bikin si tulisan ini jadi warna putih, kita bisa ke style. Nah, constant text style. Terus style province ini berapa nih, kita lihat dulu. 14 ya. Jadi kita ganti color aja sebenarnya, white color. Nah, kita save. Nah, dia berubah, tapi ini tetap warna abu-abu. Oke. Nah, cuman kita ada permasalahan baru. Nah, ini dia nggak ke hide ya, atau nggak obscure gitu. Nah, gimana caranya kita bikin obscure teksnya? Oke, sekarang kita buat passwordnya ini jadi kayak bintang-bintang atau sensor gitu. Caranya kita ke text form field-nya, di sini ada property obscure text, kita kasih true. Nah, cuman kalau kita kayak begini, nah ini semuanya jadi hilang nih. Nah, kita nggak mau ya. Jadi kita bisa pakai kondisi kalau is password tidak sama dengan null. Nah, berarti kita kasih true. Kalau kita kasih false, kita save. Nah, beres ya. Oke, kali ini kita bikin ini ya, logic untuk bikin dia bisa ke hide, bisa muncul. Nah, gimana caranya?
Pertama-tama kita perlu controller karena kita butuh variabel yang reaktif di sini. Maka kita di sini buat aja controller sign up underscore controller dart. Kita buat kelasnya sign up controller. Ini untuk controllernya jadi satu aja nggak apa-apa. Jadi namanya jangan kayak gini, kita hapus aja. Kita hapus, kita buat di features, lib features di sini. Controller. Jadi dia bakalan global alias nanti bisa kita pakai untuk untuk case si sign up ataupun untuk si sign in-nya. Nggak apa-apa, jadi satu aja, namanya kita buat out controller dart. Nah, ini kita buat kelas out controller extends. Kita mengextend si getX controller ya, seperti yang udah pernah kita buat di onboarding controller. Nah, kita bakal buat kayak gini juga sama. Ini jadi kita bikin final variabel boolean, jadi final rx boolean underscore is obscure text. Is obscure nggak apa-apa, kita bikin false. Kita bikin untuk getternya, jadi getter ini yang bakal kita pakai rx boolean get is obscure. Nah, ini kita tinggal panggil aja di sini. Kita panggil dia final out c sama dengan get dot put out controller. Oke, kalau udah kayak gini kita dapat nih variabelnya. Kita tinggal pakai di sini aja. Jadi di sini tuh ada obscure. Nah, kita bisa pakai nih. Jadi kita tinggal panggil out c dot is obscure is true dan is password tidak sama dengan null. Nah, kayak gini. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya ketika is obscure bernilai true dan dia adalah password, maka kita bisa kotak-katik si ininya nih. Kita ubah kondisinya dari false ke true, dari true ke false. Nah, gimana cara ngubah kondisi is obscure ini? Ini kan dia nilainya false nih. Nah, kita perlu bikin function untuk ngubah si variabel is obscure ini dari false ke true gitu. Nah, kita buat aja di sini void change is obscure dot value sama dengan is obscure dot value. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika is obscure-nya bernilai true, maka dia akan berubah menjadi false. Begitupun sebaliknya, kalau di sini dia false, maka akan berubah menjadi true. Gitu. Ini kita tinggal panggil aja di sini. Jadi si icon ini kita bungkus dia dengan Inkwell, widget Inkwell. Jadi di sini ada di Flutter ini ada Inkwell, ada gesture detector, sama aja. Atau di sini kita bikin icon button aja boleh. Ini kita hapus. Jadi jangan cons. Oh ya, dia perlu parameter icon. Ini kita hari ini. Oh, dia widget tipenya. Ini kita copy icon. Nah, oke. Ini kita iniin. Dia ada property on press. Nah, kita bisa pakai untuk panggil sih. Nah, ini kita save coba. Nah, ini udah kita bungkus dengan OBX, jadi harus dibungkus dengan OBX biar dia berubah value-nya. Nah, ini kan nilainya berarti false ya. Nah, kalau coba, nah dia jadi true, dia jadi berubah. Ini kita buka lagi. Nah, cuman ini iconnya masih belum berubah nih. Gimana caranya kita ngubah si icon? Caranya simple, kita di sini nih. Berarti out is obscure is true. Kalau dia is true, kita ubah jadi icon is visibility off kalau nggak salah. Nah, kita save. Nah, mirip ya. Oke. Nah,
ini dia nggak berubah. Kenapa? Tuh, karena dia bukan is password. Jadi is passwordnya tidak bernilai true nih kalau di field sini, di field ini dan di field ini bukan is password. Nah, gimana coba kita buktiin kalau misalnya di sini kita pasang is passwordnya true. Ini kalau kita isi, nah dia bakal ngikutin yang atas ya. Nah, jadi ini kita hapus saja. Oke, ini sudah jadi. Nanti kita tinggal bikin untuk si section ininya dan juga buttonnya. Oke, selanjutnya kita buat untuk ininya ya. Nah, section untuk si button ini. Nah, gimana caranya? Simple, pertama-tama kita kasih size box dulu, dia untuk ngasih jarak. Size box, height-nya 20. Terus kita bikin text have an account-nya. Nah, dia tuh kayak gini ya. Nah, gimana caranya nih? Caranya kita bisa gunakan rich text. Oke, jadi kita pakainya rich text. Kenapa rich text? Karena di sini ada dua style yang berbeda. Nah, ini kan ada underline-nya nih, sedangkan ini enggak. Terus ini kayaknya lebih bold ya. Medium, ini regular. Nah, jadi kita bisa menggunakan rich text bawah si Flutter. Jadi rich text ini kita kasih text span, kasih koma dulu. Ini dia punya children. Nah, children ini kita bisa isi text span lagi. Jangan lupa dikasih teksnya have an account. Sign in ya. In. Nanti kita kasih koma. Nah, kalau kita save, nah dia muncul. Nah, ini kita bisa menggunakan style yang udah kita buat ya, constant text style. Nah, cuman di sini belum ada properti untuk bikin underline. Nah, gimana caranya? Caranya kita punya decoration di sini. Nah, kita hover, dia mintanya apa? Oh, dia mintanya text decoration. Ini kita copy aja, kita tulis di sini, kita kasih tanda tanya karena nggak wajib ya, jadi nggak semua teks yang menggunakan style ini harus ada di text decorationnya, makanya kita kasih dia nullable kayak tanda tanya. Kita gini aja. Nah, kita tinggal text decoration. Nah, begini. Nah, ini kita save. Nah, kita panggil si stylenya constant text style .style_poppins. Ini const nggak boleh, kita hapus. Kita kasih font weight dulu. Font weight-nya medium tadi 600. Ini ada text decoration. Nah, text decoration dot underline. Nah, dia ada garis bawahnya ya. Terus ini kita bisa menggunakan styling di sini. Sorry, di sini harusnya style constant text style dot style_poppins. Nah, save. Oke, ini sudah jadi. Oh sorry, warnanya bukan putih ya, tapi teal color. Kita pakainya di sini aja, teal color. Ini kita save. Nah, dia berubah. Jangan lupa di sini juga kita pakein. Oke, selanjutnya kita bakalan bikin button ya, untuk button sininya nih. Nah, sebenarnya ini kita bisa bikin reusable aja nih. Kalau teman-teman dengar kan ini kita pernah buat kayak begini nih, dan ini mirip kan. Jadi kita bisa reusable dia. Nah, gimana caranya? Caranya kita balik lagi ke codingan kita, terus ke widget, kita bikin namanya button widget atau reusable. Oh, custom aja nggak apa-apa. Custom button underscore widget dart. Kita buat stateless dulu. Custom tipe custom button widget. Nah, kita nge-returnnya yang button ini ya. Ini ada button, kita copy, kita paste di sini. Ini ada error. Ini kita import dulu aja, nggak apa-apa. Karena kita mau lihat hasilnya kayak gimana. Nah, sekarang di sini kita panggil dulu di sign up kita. Ini kita kasih size box. Misalnya dulu ini terus sama di custom button, kita save. Nah, dia muncul ya. Cuman kan ini nggak dinamik ya. Kita harus buat dia dinamik. Gimana caranya? Caranya sama seperti kita ngebuat si
export field widget nih, sama caranya. Jadi kita harus lempar properti dari sini biar bisa dipanggil nanti, jadi customable gitu. Nah gimana nih, kita langsung aja balik ke sini. Jadi kita perlu namanya yang dinamis. Nah ininya kan sama nih, jadi kita bikin final string label misalnya begini. Di sini kita hapus konstan, nggak bisa. Kita required this dot label, kita save. Nah dia minta ya, dia minta karena kita pasangnya required sign up. Nah kenapa belum berubah? Karena kita belum pasang dia di mana-mana. Nah terus pasang di sini, kita save. Nah dia berubah ya. Nah ukurannya kan masih nggak sama nih, ini kan kayak full sedangkan yang ini enggak. Nah gimana caranya? Caranya sebenarnya kita bisa pakai taruh sini aja sih, get size width. Ini nggak boleh cons. Nah dia full nih. Cuman kalau di sini full, di sininya kan enggak nih. Nah gimana nih? Gimana kita bisa gunain kondisi ya? Final boolean is full, misalnya namanya is full button gitu. Namanya suka-suka teman-teman aja ya. Nah kita bisa pasang di sini, kasih default this dot is full button sama dengan false. Nah kenapa di sini nggak error? Padahal kan di sini kita pasangnya required nih. Ini kan maksudnya final bukan nullable nih. Karena di sini kita udah kasih value, default value. Nah, ini tuh sebutannya default value. Jadi kalau misalnya di sini pun teman-teman mau ngasih default value, nah dia nggak bakal error ataupun dia nggak bakal required. Jadi gitu ya, salah satu cara untuk bikin si properti ini memiliki default value, caranya dikasih di sini aja nih. Nah, sekarang kita tinggal pakai kondisi aja di sini nih. Apakah dia is full button? Kalau dia kita pakai ini, kalau enggak kita kasih, kita bikin parameter baru, properti baru, final double width this dot width. Nah ini dia nullable alias boleh null boleh enggak. Nah kalau dia kita kasih default 100. Ini jangan kayak gini sih, kita hapus aja. Ini kita hapus, ini kita kasih nilai default 200. Nah ya nggak error ya. Nah kenapa dia balik lagi? Karena kita belum lempar properti ini, belum pasang properti ini di sini. Kita kasih true. Nah jadi kalau misalnya si button ini kita panggil tanpa properti ini terpanggil, maka dia akan dianggap sebagai button yang bukan full. Maka dia berarti dia bakal pakai yang ini. Nah, terus kita bikin final double height. Kita kasih dia this dot height sama dengan 60. Nah ini kita ganti. Nah ini kita save. On press-nya kita nggak bisa bikin kayak gini ya, jadi kita harus bikin dia sebagai properti juga. Caranya kita tinggal copy aja ini, copy, kita kasih final, kita kasih this dot on press. Nah ini kita save, ini kita taruh di sini on press. Nah kalau udah kayak gini, kita bisa secara sesuka hati untuk pasang si on press. Nah, kita bisa pasang nih. Nah, kita mau coba ngeprint aja. Ini ada error nih, kenapa? Oh, konstan nggak bisa. Unlock. Ini kita hapus. Kita jangan import yang .NET tapi .developer. Coba kita kasih hello from sign up. Oke, ini dia terpanggil atau tidak? Oke, ini dia tidak terpanggil ya button kita nih. Maksudnya si function ini.
Oke, dia nggak muncul karena ini kayaknya di sini sih salahnya nih. Nah, kalau kita baca dia butuh parameter void function. Ini kita hapus aja voidnya, jadi function doang. Ini kita hapus. Ini kita paste di sini, jadinya begini. Coba kita hot reload lagi, apakah masih udah bisa atau enggak? Nah, udah bisa ya. Jadi ada kesalahan. Nah, oke, jadi button kita sudah jadi. Nah, kalau udah kayak gini kita udah enak nih. Berarti ini juga kita bisa ganti ya. Coba kita ke ini, kita hot reload aja, kita ke onboarding. Nah, buttonnya ini kita cut, kita pasang custom button widget, labelnya get started. Nah, kita save. Nah, dia nggak berubah. Kalau kita hot reload, nah dia nggak berubah. Cuman ini nggak bisa diklik nih, karena kita belum pasang si on press-nya. Nah, on press-nya kita pasang dia tadi get.toName app constant root ya kalau nggak salah namanya ya. Namanya apa sih? Oh, root name, sorry. Root name dot sign up screen. Nah, ini kita hapus, dia nggak boleh konstan. Ini kita kalau coba, nah dia bisa. Ini coba, nah dia bisa. Nah, button kita udah jadi. Selanjutnya kita mau buat, nah ini ya, masih ada sisa terms and condition. Kita ini dulu, kita lihat ini dia jaraknya 50. Nah, ini kan kita tadi masih nyoba-nyoba nih. Ini kita close order aja. Ini 50, ini kita save, dia turun. Nah, jarak kesini juga 50, berarti kita bisa kasih size box lagi, heightnya 50, terus kita bikin teks biasa aja ini sih. Jadi teks terms and condition style constant style.popin font size berapa nih? 14, berarti font weight-nya aja. Font weight-nya itu 300 ya. Nah, ini kita kasih color. Pakainya yang gray color. Nah, kenapa dia nggak di pojok? Nggak di tengah-tengah? Karena si default ininya sudah, berarti dia ada di container. Kita kasih alignment.center. Nah, oke. Jadi sign up page kita sudah jadi. Selanjutnya kita mau buat sign in. Nah, ini kayak mirip-mirip, nanti kita copy paste aja untuk ngebuatnya. Oke, kita langsung aja bikin. Oke, kita coba buat langsung aja. Ini bisa kita copy. Mana nih, lip features. Nah, kita paste di sini aja nggak apa. Nah, kita tinggal ganti namanya jadi sign in. Jangan lupa di dalamnya kita juga ganti sign in screen.dart. Nah, ini kita harus ganti sign in screen. Oke, pertama-tama kita lihat dulu, kita pasang rootnya. Static constant sign in screen sama dengan sign in screen. Kita kesini untuk daftarin page-nya, karena kita udah buat get page. Root name dot sign in. Nah, page-nya kita pasangin sign in. Nah, salah. Udah, sip. Sekarang kita tinggal coba routing dari sign up ini ke sign in. Berarti kita cari si sign in. Nah, ini kita bisa pasang on tap di sini. Apa namanya nih? Namanya tuh recognizer tab gesture recognizer dot on tap sama dengan kita kasih gini. Kita pakai single aja. Nah, kita kasih get.toName
root name dot sign in. Ini kita save. Coba kita klik. Nah, ini kenapa nih dia? Kalau kayak gini tuh artinya dia nggak ada pathnya ya. Jadi dia balik ke path awal. Coba kita ngot reload. Di sini kita udah daftarin, kita ke sini set. Nah, oke. Jadi dia masih ini. Kenapa? Coba kita ganti. Nah, ini kita ganti. Nah, dia berubah, berarti udah bener ya routing kita, ini bisa di back. Nah. Oke. Sekarang kita tinggal styling. Nah, jadi desain ini cuma ada 2 field, kayak email dan password. Berarti kita cari. Berarti ini kita hapus. Dan ini kita hapus. Oke, ini kita save. Nah, kita nyisain 2 field aja. Nah, ini dia begini tulisannya, kita ganti. Kita save. Have an account. Sign up. Nanti kita pasang gesture juga. Recognizer. Gesture recognizer. Dot. Nah, ini tuh namanya cultivator cascade ya. Jadi sebenarnya di propertinya ini ada on tap nih. Nah, kita bisa ambil dengan menggunakan cascade. Nah, on tap. Get dot to name. Root name dot sign up. Sign up screen. Nah, ini kita kasih. Nah, oke, sip. Ini coba kita balik. Nah, oke, aman ya. Ini kita ada di sign up, dan berarti kita ke sign in. Nah, aman ya. Oke. Oh iya, sorry, masih ada yang ketinggalan. Nah, ini kita ganti. Hello from sign in. Ini kita save. Coba kita lihat apakah benar. Oke, sudah bisa. Jadi sign authentication page kita sudah berhasil. Selanjutnya atau nextnya kita bakalan langsung buat homepage. Nah, oke, untuk teman-teman segitu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.